Pada awal scene, kita melihat gadis muda yang bernama Nam sedang terpana oleh laki-laki bermotor metik yang bernama Sean. Nam adalah gadis yang sederhana, di keluarga yang juga sederhana. Diperlihatkan bahwa ia senantiasa membantu ibunya dengan menawarkan penginapan di tempat ibunya kepada turis yang sedang berlibur di negaranya. Sedangkan pekerjaan ayah Nam ialah seorang koki di Amerika. Maka dari itu, ditinggal ayah bekerja tidak menjadikan Nam menjadi anak yang manja. Berganti ke scene saat Nam di sekolah. Pada waktu pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh guru Nam meminta izin supaya bisa pergi ke toilet. Tapi ternyata niat Nam ke toilet hanya supaya bisa melihat Sean di kelas sebelah, karena kelas mereka berdua itu berbeda. Sean ini adalah salah satu murid yang jahil di sekolah mereka. Namun kejahilan Sean tertutupi oleh wajah dia yang lumayan lah. Jadi mau dia jingkrak-jingkrak juga saat dihukum, itu tidak akan menjadikannya dia orang yang aneh di sekolah. Lah coba kalau Sean mukanya mirip guru yang tadi, yang mirip-mirip kodok Zuma, terus dia banyak tingkah, yang ada udah dikatain gangguan jiwa. Lanjut ke cerita, Nam ini sangat terpana oleh sosok Sean di sekolah. Ia selalu mencari cara agar supaya bisa memandangi kegiatan Sean dari kejauhan. Ya, menyukainya secara diam-diam lah. Nam juga tahu bahwa Sean adalah salah satu murid berprestasi di bidang olahraga. Maka tak heran banyak gadis di sekolahnya yang menyukai Sean. Sepulang dari sekolah, Nam di rumah ternyata kedatangan pamannya yang baru saja kembali dari Amerika di tempat ayah Nam bekerja. Ya karena ayah Nam sangat sibuk, maka dari itu hanya pamannya saja yang pulang kampung dan mengirimkan sebuah pesan ke Nam. Lalu paman Nam menyampaikan jika Nam mendapatkan prestasi di sekolah, maka ayah Nam akan membelikan ia sebuah tiket pesawat ke sana supaya bisa berjumpa dengan ayahnya. Nam pun senang dan ia pun bersemangat agar bisa mendapatkan peringkat di sekolahnya. Pada scene berikutnya terlihat Nam dan teman-temannya sedang mengantri di warung minuman. Namun ia diganggu oleh laki-laki yang menggeser antriannya. Sean di sini datang menghampiri lalu menolong Nam. Karena merasa ditolong oleh Sean, Nam pun memberikan Sean sebuah hadiah sebagai tanda ucapan terima kasih. Nam pun sangat senang akan hal itu karena baru pertama kali Nam melihat Sean tersenyum di hadapannya. Pada malam harinya di rumah Nam terlihat teman-teman Nam sedang membahas sebuah buku yang berisikan cara-cara memikat hati seorang yang kita cintai. Awalnya Nam tidak percaya dan acuh akan obrolan temannya soal buku itu. Namun saat temannya sudah pulang, ia malah membaca dan belajar isi buku tersebut. Kemudian di sekolah, Nam dan teman-temannya kembali membahas isi cara dari buku semalam yang kemarin mereka baca. Lalu sahabatnya Nam pun memutuskan agar mereka bisa membantu Nam supaya bisa mendekati Sean dengan tata cara buku tersebut. Tetapi rencana mereka selalu gagal. Di sela itu juga di saat Nam ingin mendekati Sean, pasti selalu ada Fayi, seorang gadis cantik yang juga menyimpan perasaan sukanya terhadap Sean. Sepulang sekolah, sahabat Nam menyusun rencana agar Nam dapat diantar pulang di bonceng Sean. Maka dari itu, kunci motor Nam pun dibuang dan dihilangkan. Namun rencana mereka selalu ditikung oleh Fayi. Ia berpura-pura terkilir dan pada akhirnya Fayi lah yang diantar pulang oleh Sean. Dan kunci motor Nam tetap hilang. Kemudian di next scene, sahabat Nam pun tidak lelah mencari cara supaya Nam bisa mendapatkan hati laki-laki yang ia sukai. Mereka pun mendongkrak wajah Nam dengan harapan Nam menjadi cantik. Mulai dari digesrek batu akik, di facial, dan juga di masker menggunakan semangka. Tak lupa juga kulit Nam dilumuri kunyit supaya menjadi estetik. Tapi gue rasa dikasih kunyit bukannya jadi cantik, malah jadi mateng kayak SpongeBob sih. Keesokan harinya di sekolah para guru mengadakan sebuah klub ekskul yang diadakan pada tahun ajaran baru. Dan seperti yang kita lihat, ternyata hanya beberapa murid saja yang ingin mengikuti pentas seni drama dari guru In. Sementara itu untuk kesenian tari dari guru On yang aduhai sangat banyak diminati murid-murid yang lain. Di sela antrian Nam dan juga para murid lain yang ingin mengikuti klub tari, terlihat Sean sedang memotret beberapa murid di sana. Tak lupa juga Fayi caper dengan meminta Sean memotret dirinya. Dan Nam di samping Fayi pun tak mau kalah akan sifat Fayi yang menjengkelkan. Selesai memotret, Sean berkata bahwa wajah dan kulit Nam tidak seperti biasanya dan terlihat lebih bersih. Sean pun pergi dan di saat Sean pergi, Fayi pun mencari keributan atas tidak sukanya dia terhadap Nam karena ia telah dipuji oleh Sean. Setelah mendengar ada keributan di belakang antrian, guru On pun menyuruh mereka untuk pergi dari antrian. Tapi kampretnya, grup Fayi tetap dibiarkan mengantri di sela antrian. Padahal kan dia biang keladinya. Pada akhirnya di kantin sekolah, guru In terlihat menghampiri kelompok Nam dan membujuk ia supaya bisa ikut di klub drama. Nah, karena Nam mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris yang bagus, ia pun ditunjuk oleh guru In supaya bisa memerankan seorang putri salju di pentas seninya. Kemudian Nam pun didandani layaknya seorang putri, dan ternyata wajah Nam pun tampak berseri and glowing melebihi mimi peri. Hari pementasan seni pun tiba. Terlihat di saat klub tari diadakan, tampak banyak pemirsa yang menyaksikan di lokasi tempat kejadian. Namun tak kalah juga di klub drama, banyak juga bangku kosong yang bersiap menyaksikan pertunjukan drama mereka. Sedih banget sih. Dan Nam pun tampak termenung saat ia tahu bahwa Sean tidak ada di sana. Pentas drama pun tetap berlanjut dengan penuh semangat para pemeran. Dan di saat selesai pementasan, walau yang nonton hanya bangku kosong saja, Bu Guru In tampak sangat menyemangati kerja keras para pemeran kelompok seni drama karena mereka sudah mau berusaha. Lalu di sini nih, pandangan Nam pun terfokus oleh apel yang ada bekas gigitan.
dan ada secari kertas yang bertuliskan bahwa apel ini aman untukmu Putri Salju. Namun di sini ia berpikir bahwa apel ini milik pria yang tergila-gila oleh dirinya. Di rumah, Nam sangat sedih dan kesal lantaran bahwa ia tahu Sean tidak melihat pertunjukan drama mereka. Lalu keesokan harinya di sekolah, Sean didatangi oleh seorang murid pindahan bernama Top, yang merupakan sahabat Sean saat kecil dulu. Di kantin pun semakin hari penampilan Nam pun semakin cantik dan tidak seperti dahulu lagi. Nam pun selalu menjadi pusat perhatian para pria mata keranjang di sekolahnya. Top, sahabat Sean, pun nampaknya sangat tertarik oleh para senam yang cantik. Top yang tak kalah tampan pun di sekolah malah menjadi pusat perhatian baru menggantikan Sean. Ada saat ketika Top dimintai foto bersama gadis di sekolah, namun kedua gadis caper ini malah selalu berebut posisi supaya lebih dekat dengan Top. Alhasil mereka pun baku hantam berduaan. Nah, alhasil kedua gadis itu pun babak belur sendiri oleh tingkah lakunya. Ini lagi bu guruin, niatnya mau misahin, kenapa ikut dipukulin? Berhubung bahwa gadis ini adalah pemimpin drum band di sekolah, Bu Guru In pun dimintai kepala sekolah supaya mencarikan pengganti mereka, agar acara perayaan olahraga nanti bisa tetap berjalan. Ketika Bu Guru In melihat Nam jago melempar-lempar raket untuk mengambil kok yang nyangkut, Bu Guru In pun berinisiatif bahwa ia akan memilih Nam menjadi pengganti pemimpin drum band yang baru. Ia pun mulai berlatih dengan ajaran yang diberikan oleh Guru In. Meskipun Nam selalu gagal, tetapi ia disemangati oleh teman-temannya agar Nam jangan menyerah. Latihan Nam pun sampai ketika malam. Ia melihat Sean masih berlatih di lapangan. Di sana terlihat bahwa Sean sedang akan melakukan tendangan penalti. Sean memang jago untuk menggiring bola di lapangan. Namun untuk urusan tendangan penalti, ia selalu bimbang. Lantaran ia punya trauma akibat ayahnya pernah kalah dan gagal juara di saat ia diberi kesempatan tendangan satu ini. Namun Sean pun berhasil mencetak gol. Dan semua orang pun di sana bersorak senang termasuk Nam lantaran Sean pun sudah tidak takut lagi akan kegagalan ayahnya dulu. Melihat Sean sudah semakin berkembang, Nam pun jadi semakin bersemangat berlatih agar ia bisa tampil terbaik juga nantinya. Setelah berhari-hari berlatih, Nam pun sudah bisa melakukan gerakan sang pemimpin drum band. Hari di saat perayaan olahraga pun tiba. Nam sangat cantik dan mahir memimpin pawai acara tersebut. Top yang melihat bersama Sean pun bercerita ke Sean bahwa ia semakin tertarik dengan Nam atas kepintaran dan juga kecantikan dia. Berganti ke scene hari Valentine pun tiba. Nampak Nam banyak sekali mendapatkan sebuah hadiah dari para pria di sekolahnya. Namun ia juga merasa murung dan sedih lantaran yang ia tunggu hanya hadiah dari Sean saja. Beberapa saat kemudian, Sean pun tiba dengan hadiah bunga di tangan yang ingin diberikan kepada Nam. Namun Nam kaget bahwa Sean berkata bahwa bunga ini dari temannya yaitu Top. Karena Top malu memberikan secara langsung, Top pun menyuruh Sean supaya memberikan bunga ini kepada Nam. Nam pun terlihat sangat kecewa karena Sean lah pria satu-satunya yang ia tunggu. Kemudian saat memeriksa tas, Nam melihat bahwa ada surat tanpa nama berisikan ajakan terhadap Nam supaya bisa bertemu dengannya di sekolah besok. Keesokan harinya, Nam pun datang ke tempat itu sesuai dengan jam dan juga lokasi menurut surat itu. Awalnya Nam sangat senang karena ia melihat Sean yang hendak menghampiri dirinya. Namun ternyata Nam pun harus kembali kecewa karena ternyata yang mengirim surat ajakan tersebut ialah Top, sahabat Sean. Top pun di sini mengungkapkan perasaannya dan meminta agar Nam menjadi pasangannya. Karena ia sangat kecewa dan juga tidak tahu harus berbicara apa, Nam pun terdiam dan juga membisu. Melihat Nam hanya diam di hadapan Top, ia berkesimpulan bahwa diamnya Nam artinya ia mau menerima cintanya Top. Kemudian liburan musim panas pun tiba. Untuk merayakan ulang tahun sahabatnya Cheer, mereka berinisiatif agar Nam juga bisa bersama mereka merayakan ulang tahun sahabatnya itu. Tetapi di sini terlihat Nam tidak bisa ikut dengan sahabatnya lantaran ia sedang berlibur dengan Top dan juga teman-temannya. Sebenarnya Nam ikut berlibur dengan Top hanya ingin supaya bisa lebih dekat dengan Sean. Sean pun bercerita banyak dengan Nam. Pada saat Nam asik mendengarkan cerita dari Sean, mereka pun dihampiri oleh Top. Kemudian saat mereka selesai berbincang dan hendak ingin pergi, ternyata kaki Nam mengalami kesemutan. Top pun akhirnya menggendong Nam di samping Sean. Padahal yang benar-benar Nam inginkan bahwa Sean lah yang akan menolongnya. Akhirnya Nam di sini hanya bisa memandangi Sean di samping dirinya. Sepulang dari liburan, Nam pun datang ke rumah Cheer supaya bisa merayakan ulang tahun sahabatnya itu. Namun ternyata sahabatnya sudah pergi duluan merayakan ulang tahunnya. Di sekolah juga terlihat bahwa Nam sekarang lebih dekat dengan teman-teman barunya dan tidak duduk di samping sahabatnya. Ketika Nam menghampiri mereka, mereka pun kecewa dengan sifat Nam yang sudah menjauh dari sahabatnya. Beberapa hari kemudian, Nam pun menerima ajakan pesta api unggun dari teman-teman barunya. Di sini terlihat bahwa Nam berusaha agar bisa mendekati Sean. Namun saat di tengah pesta api unggun tersebut, tiba-tiba pipi Nam dicium oleh Top. Nam pun kaget karena ternyata hal yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya pada Sean hanya sebuah usaha yang sia-sia. Kemudian saat Nam diantar pulang oleh Top, di sini Nam berterus terang kepada Top
bahwa dirinya sama sekali tidak bisa menyukai Top. Nam diam bukan berarti ia suka dengan Top. Lalu Nam juga menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima ajakan Top untuk menjadi pasangannya. Nam pun meminta maaf kepada Top karena ia telah membuat dirinya salah sangka, dan ia juga bercerita bahwa ia mempunyai pria yang benar-benar ia tunggu dan ia sukai sejak awal masuk sekolah. Keesokan harinya, Top pun bercerita tentang hubungan dirinya terhadap Nam bersama sahabatnya Sean. Top juga meminta kepada Sean agar ia sebagai sahabatnya tidak menjalin hubungan terhadap Nam apapun yang terjadi, karena ia berkata bahwa sangat menyakitkan bagi dirinya ketika tahu bahwa sahabatnya lah pria yang ditunggu-tunggu oleh Nam jika dugaan Top itu benar. Sean pun kemudian menuruti omongan dari teman baiknya itu. Setelah Nam memutuskan sedikit menjauh dari kelompok Top dan Sean, dan ia juga dijauhi sahabat yang menemani dirinya, hari-hari Nam pun dilalui dengan berat di sekolah seorang diri. Menjadi seorang murid cantik dan juga populer di sekolah tak menjadikan Nam berbahagia lantaran bukan hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, namun ia juga merasa kehilangan sahabat yang selalu menemani ia apa adanya. Di sela itu, di saat Sean menghabiskan waktu dengan sang ayah, ternyata Sean dapat kabar gembira lantaran nanti di saat Sean lulus SMA, ia akan ditawari bergabung di klub resmi sepak bola di negaranya. Kemudian tibalah saat semester terakhir di sekolah mereka. Nam di sini mencoba mendekati para teman baiknya itu. Walau sahabat Nam terlihat masih marah terhadap Nam, namun saat Nam menyanyikan sebuah lagu favorit mereka, akhirnya mereka pun bisa bersama kembali. Nam juga meminta maaf kepada mereka karena ia telah menjauh dari teman baiknya. Dan kini persahabatan mereka pun kembali seperti semula, karena Nam memberanikan diri untuk meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya itu. Ketika Nam di rumah, ia diberitahu sahabatnya lantaran Nam berhasil mendapatkan peringkat prestasi di sekolah. Nam pun sangat senang lantaran dulu paman Nam mengatakan bahwa jika Nam mendapatkan peringkat di sekolah, maka ia akan dibelikan sebuah tiket pesawat ke Amerika dan berjumpa dengan ayah Nam. Di sini nih juga sahabat Nam meminta dirinya supaya bisa mengungkapkan perasaan dirinya yang telah ia pendam selama 3 tahun ini kepada Sean. Karena jika Nam sudah pergi ke Amerika, kemungkinan besar ia tidak akan berjumpa lagi dengan pria yang ia cintai. Ia pun disemangati oleh sahabatnya kembali supaya Nam bisa mengungkapkan perasaan Nam tersebut. Dan saat hari kelulusan pun tiba, Nam pun kemudian diajak oleh sahabatnya untuk menemui Sean di kolam renang untuk bisa mengungkapkan perasaan dia. Di sini Nam pun memberanikan diri untuk mendekati Sean yang sedang memotret. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam selama bertahun-tahun. Ia juga berkata bahwa Sean lah pria satu-satunya yang membuat Nam bahagia hanya dengan menatap matanya saja. Sayangnya ketika Nam memberikan bunga kepada Sean, Sean di sini berkata bahwa dirinya sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yaitu Pin, yang dulu pernah mendandani Nam saat acara drama Putri Salju. Di sini Nam kembali lagi dan lagi merasakan kecewa. Saat ia hendak pergi, ia pun jadi tidak berfokus oleh pandangannya yang membuat dirinya tergusur ke kolam renang. Di jalan ketika ia hendak pulang, Nam pun bertemu dengan Pin. Ia juga memeluk Pin, dan Nam berkata kepada Pin bahwa Pin harus menjaga Sean baik-baik. Di scene selanjutnya, di rumah Sean kedatangan seorang manajer klub bola untuk bisa membahas Sean di waktu dekat ini. Dan ketika di kamar Sean, tanpa disangka-sangka Sean juga menyimpan perasaan suka terhadap Nam. Ini dibuktikan ketika ia membuka album galeri Sean yang berisi perkembangan Nam. Sean lah orang yang menggigit apel di acara pentas dramanya Nam. Dan sebenarnya juga bunga yang diberikan Sean itu adalah bunga hasil dari tanaman Sean ketika ia masih di kelas 1. Sean berinisiatif bahwa ketika lulus nanti Sean akan memberikan bunga ini kepada Nam. Namun karena Top sangat mengagumi Nam, akhirnya Sean berpura-pura agar ia menjelaskan bunga ini itu pemberian dari Top. Ia juga menahan rasa sakit hatinya karena ia tahu bahwa Top memang sangat mencintai Nam. Lalu sebelum ia pergi ke Bangkok, Sean pun menaruh sebuah album galeri foto itu di depan rumah Nam agar Nam bisa percaya dengannya. 9 tahun pun berlalu. Sean terlihat sedang menggendong seorang bayi. Di sini gue kira Sean udah punya anak dengan Pin. Namun ternyata mereka berdua itu tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja. Dan anak yang digendong oleh Sean itu memang benar-benar anak Pin, namun dengan pria lain yang sudah tega meninggalkan Pin pergi dengan bayinya. Kemudian kita juga diperlihatkan bahwa Nam juga sudah sukses menjadi seorang fashion designer di New York. Nam pun kembali ke Thailand karena ingin menemui ibunya dan juga menyelesaikan sebuah pekerjaannya di sini. Dan tanpa disangka-sangka, pembawa acara tersebut sudah menyusun rencana dengan Sean agar mereka berdua bisa bertemu. Setelah Sean berhenti menjadi pesepak bola profesional, ia pun menjadi seorang fotografer.
Nam bertanya pada Sean apakah dirinya sudah menikah dengan Pin. Namun Sean pun menjawab bahwa selama ini ia hanya menunggu kepulangan Nam ke Thailand untuk melamar dirinya. Dan mengenai hubungan Pin dan Sean waktu masa sekolah itu hanya sebuah kebohongan Sean agar ia tidak membuat sahabatnya sakit hati. Dan ketika sahabatnya sudah melupakan Nam, inilah saat yang tepat bagi Sean agar mengungkapkan perasaan dirinya. Dan film pun selesai.